Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Zona 8. Salam Kopastus, Komando Pasukan YouTube. Halo Sobat Kopastus di seluruh penjuru dunia. Gimana kabar? Semoga sehat walafiat semua ya. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Sekarang saya mau membahas atau menceritakan tentang kisah Nakula. Nakula salah satu keluarga dari Pandawa. Nakula adalah seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia merupakan putra Madri dan Pandu. Ia adalah saudara kembar Sadewa dan dianggap putra Dewa Aswin, dewa tabib kembar. Menurut kitab Mahabharata, Nakula sangat tampan dan sangat elok parasnya. Menurut Drupadi, Nakula merupakan suami yang paling tampan di dunia. Namun, sifat buruk Nakula adalah membanggakan ketampanan yang dimilikinya. Hal itu diungkapkan oleh Yudhistira dalam kitab Mahaprasthani Kaparwa. Selain tampan, Nakula juga memiliki kemampuan khusus dalam merawat kuda dan astrologi. Selain Nakula, dalam Mahabharata terdapat Nakula lain yang merupakan seorang ahli pengobatan, penulis Aswasastra, kitab tentang kuda. Secara harfiah, kata Nakula dalam bahasa Sanskerta merujuk kepada warna ichneumon, sejenis tikus atau binatang pengerat dari Mesir. Nakula juga dapat berarti cerpelai atau dapat juga berarti tikus Benggala. Nakula juga merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Menurut Mahabharata, si kembar Nakula dan Sadewa memiliki kemampuan istimewa dalam merawat kuda dan sapi. Nakula digambarkan sebagai seorang yang sangat menghibur hati. Ia juga teliti dalam menjalankan tugasnya dan selalu mengawasi sifat jahil kakaknya Bima dan bahkan terhadap senda gurau yang terasa serius. Nakula juga memiliki kemahiran dalam memainkan senjata pedang. Saat para Pandawa mengalami pengasingan di dalam hutan, keempat Pandawa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa meninggal karena meminum air racun di sebuah danau. Ketika sosok roh gaib memberi kesempatan kepada Yudhistira untuk memilih salah satu dari keempat saudaranya untuk dihidupkan kembali, Nakula lah dipilih oleh Yudhistira untuk hidup kembali. Ini karena Nakula merupakan putra Madri dan Yudhistira yang merupakan putra Kunti ingin bersikap adil terhadap kedua ibu tersebut. Apabila ia memilih Bima atau Arjuna, maka tidak ada lagi putra Madri yang akan melanjutkan keturunan. Ketika para Pandawa harus menjalani masa penyamaran di kerajaan Wirata, Nakula menyamar sebagai perawat kuda dengan nama samaran Damagranti. Nakula turut serta dalam pertempuran Akbar di Kurukshetra dan memenangkan perang besar tersebut. Dalam kitab Mahaprasthani Kaparwa, yaitu kitab ke-17 dari seri Astadasaparwa Mahabharata, diceritakan bahwa Nakula tewas dalam perjalanan ketika para Pandawa hendak mencapai puncak gunung Himalaya. Sebelumnya, Drupadi tewas dan disusul oleh saudara kembar Nakula yang bernama Sadewa. Ketika Nakula terjerembab ke tanah, Bima bertanya kepada Yudhistira perihal alasan kematian Nakula. Yudhistira menjawab bahwa Nakula sangat rajin dan senang menjalankan perintah kita. Namun Nakula sangat membanggakan ketampanan yang dimilikinya dan tidak mau mengalah. Karena sikapnya tersebut, ia hanya hidup sampai di tempat itu. Setelah mendengar penjelasan Yudhistira, maka Bima dan Arjuna melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan jenazah Nakula di sana tanpa upacara pembakaran yang layak, tetapi arwah Nakula mencapai kedamaian. Selanjutnya, saudara kembarnya Nakula adalah Sadewa. Sadewa adalah salah satu tokoh utama dalam wiracarita Mahabharata.
Ia merupakan anggota Pandawa yang paling muda yang memiliki saudara kembar bernama Nakula. Meskipun kembar, Nakula dikisahkan memiliki wajah yang lebih tampan daripada Sadewa, sedangkan Sadewa lebih pandai daripada kembarannya. Dalam hal perbintangan atau astronomi, kepandaian Sadewa jauh di atas murid-murid Drona yang lain. Selain itu, ia juga pandai dalam hal beternak sapi. Maka ketika para Pandawa menjalani hukuman penyamar selama setahun di kerajaan Matsya akibat kalah bermain dadu melawan Kurawa, Sadewa pun memilih peran sebagai seorang gembala sapi bernama Tantripala. Meskipun Sadewa merupakan Pandawa yang paling muda, tetapi ia dianggap sebagai yang terbijak di antara mereka. Yudhistira bahkan pernah berkata bahwa Sadewa lebih bijak daripada Wrehaspati, guru para dewa. Sadewa merupakan ahli perbintangan, matahari, air, dan strategi perang-perang. Langkahnya bagaikan air keruh menjadi bening, sebening wibawanya. Mata seindah matahari bisa membenahi hidupnya. Bintang dan bulan bagaikan kekasihnya yang menerangi di gelap. Wajahnya berseri-seri bagaikan laki-laki bertanggung jawab. Sadewa merupakan yang termuda di antara para Pandawa, yaitu sebutan untuk kelima putra Pandu, raja di Hastinapura. Sadewa dan saudara kembarnya Nakula lahir dari rahim putri kerajaan Madra yang bernama Madri. Sementara itu, ketiga kakak mereka yaitu Yudhistira, Bimasena, dan Arjuna lahir di rahim Kunti. Meskipun demikian, Sadewa dikisahkan sebagai putra yang paling disayangi Kunti. Nakula dan Sadewa lahir sebagai anugerah dewa kembar bernama Aswin karena Pandu saat itu sedang menjalani kutukan sehingga tidak bisa bersetubuh dengan istrinya. Keduanya lahir di tengah hutan ketika Pandu sedang menjalani hidupnya sebagai pertapa. Setelah kemenangan Arjuna atas Sayembara memanah di kerajaan Pancala, maka semua Pandawa bersama-sama menikah dengan Drupadi, putri negara tersebut. Dari perkawinan tersebut, Sadewa memiliki putra bernama Srutakirti. Selain itu, Sadewa juga menikahi putri Raja Dyutimata, raja lain dari kerajaan Madra. Kemudian dari istrinya yang bernama Wijaya lahir seorang putra bernama Suhodra. Sangkuni adalah paman dari Kurawa dari pihak ibu. Ia mengadu domba Pandawa dan Kurawa sehingga terjadi perang saudara yang terkenal dengan sebutan Bharatayuddha. Melalui permainan dadu, Sangkuni secara lisik berhasil merebut kerajaan Indraprastha dari tangan para Pandawa. Setelah itu Pandawa dan Draupadi dihukum menjalani pembuangan selama 12 tahun di hutan serta setahun menyamar. Dalam penyamaran di kerajaan Matsya, Sadewa berperan sebagai seorang gembala sapi bernama Tantripala. Ia menyadari bahwa penderitaan para Pandawa adalah akibat ulah licik Sangkuni. Maka ia pun bersumpah akan membunuh orang itu apabila meletus perang saudara melawan Kurawa. Setelah masa hukuman berakhir, pihak Kurawa menolak mengembalikan hak-hak Pandawa. Upaya perundingan pun mengalami kegagalan. Perang di Kurukshetra pun meletus. Meskipun jumlah kekuatan pihak Pandawa lebih sedikit, tetapi mereka memperoleh kemenangan. Pada hari ke-18 Sangkuni bertempur melawan Sadewa. Dengan mengandalkan ilmu sihirnya, Sangkuni menciptakan banjir besar melanda dataran Kurukshetra. Sadewa dengan susah payah akhirnya berhasil mengalahkan Sangkuni dengan pedangnya. Sementara itu, dalam pewayangan Jawa, Sangkuni bukan mati di tangan Sadewa melainkan di tangan Bimasena. Nah, itu kisah Nakula dan Sadewa. Mereka saudara kembar, saudara Pandawa. Semoga kisah-kisah putra-putra Pandawa ini bisa menambah wawasan pengetahuan dari sobat YouTube sekalian. Jangan lupa pantengin dan tonton video-video kita yang lain
di playlist kita di bawah ya, digeser playlistnya, tonton video-video kita yang lain. Tapi yang pasti kita tetap satu komando, Kopassus, Komando Pasukan YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.